Selamat datang, penjelajah. Lupakan sejenak Bali atau Lombok. Hari ini, kita akan menembus kabut tebal dan mendaki ke jantung Pulau Jawa, ke tempat yang dijuluki, negeri di atas awan, dataran tinggi Dieng. Dieng bukan sekadar pegunungan dingin. Ini adalah kanvas alam yang melukiskan keindahan ekstrim, laboratorium geologi yang unik, dan museum sejarah terbuka yang menyimpan misteri. Di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, Dieng menyajikan kawah vulkanik yang mendidih, danau yang bisa berubah warna, hingga reruntuhan candi purba. Bahkan, Dieng punya salju versinya sendiri. Selama 10 menit ke depan, kita akan mengungkap fakta paling unik dan menelusuri sejarah tersembunyi yang membentuk Dieng. Siap merasakan sensasi beku sekaligus panas di satu tempat? Mari kita mulai petualangan di Dieng Plateau. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar dapat info terbaru dari trio lokal di penjelajah berikutnya. Dieng adalah sisa-sisa gunung berapi raksasa, sebuah kawasan vulkanik aktif yang ekstrim. Keunikan alamnya inilah yang membuat Dieng tak tertandingi. Kita mulai dari yang paling ikonik, Telaga Warna. Telaga ini bukan danau biasa. Airnya bisa menampilkan gradasi warna mulai dari biru kehijauan, kuning, hingga coklat. Fenomena ini bukan mitos, tapi sains. Di dasar telaga, ada kandungan belerang dan sulfur yang sangat tinggi. Ketika terkena pantulan sinar matahari, senyawa kimia ini bereaksi dan membiaskan warna yang berbeda-beda. Ini adalah keajaiban alam murni. Bergeser sedikit, kita bertemu kawah Sikidang. Nama, Sikidang, diambil dari kata, kidang, yang berarti kijang. Karena lubang kawahnya yang mengeluarkan asap dan lumpur panas seolah-olah melompat-lompat atau berpindah-pindah tempat dari waktu ke waktu. Di sini, Anda bisa mencium aroma belerang yang menyengat, bukti bahwa perut bumi di bawah kaki kita masih bergejolak. Dan jangan lupakan fakta paling mencengangkan, embun upas. Pada musim kemarau, biasanya sekitar Juli atau Agustus, suhu Dieng anjlok drastis, seringkali mencapai 0 derajat Celcius. Ini membuat embun pagi membeku, membentuk lapisan kristal es tipis di atas tanaman. Inilah salju versi Dieng, yang sayangnya sering merusak panen kentang, komoditas utama masyarakat Dieng. Tapi Dieng jauh lebih dari sekadar alam. Ia adalah saksi bisu sejarah. Di antara lahan kentang dan kabut, tersembunyi reruntuhan candi Hindu yang paling kuno di Jawa, Kompleks Candi Arjuna. Candi-candi ini dibangun sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Itu berarti, candi-candi ini sudah berdiri jauh sebelum Candi Borobudur dan Prambanan, menjadikannya salah satu warisan arsitektur Hindu tertua di Indonesia. Candi ini diyakini dibangun pada masa awal kerajaan Mataram kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa nama, Dieng, sendiri berasal dari gabungan dua kata Sanskerta. Di yang berarti, tempat, atau gunung, dan Hyang yang berarti, dewa. Jadi, Dieng bermakna, daerah kediaman para dewa. Bayangkan, leluhur kita sudah membangun pusat spiritual di dataran tinggi yang dingin ini. Ini menunjukkan betapa penting dan sakralnya kawasan Dieng bagi peradaban kuno. Kompleks Candi Arjuna, Gatot Kaca, dan Bima adalah bukti nyata sebuah peradaban yang berkembang pesat di tengah kondisi alam yang keras. Mereka adalah penjaga bisu kisah-kisah masa lalu Dieng. Dari puncak Sikunir yang menawarkan golden sunrise di atas lautan awan, Telaga Warna dengan misteri belerangnya, kawah Sikidang yang bergejolak, hingga candi-candi purba dan tradisi anak gimbal. Dieng benar-benar memegang julukannya sebagai negeri di atas awan yang penuh kejutan. Ia menawarkan sensasi dingin yang menusuk, tetapi juga kehangatan sejarah dan budaya yang tak ternilai. Jika Anda mencari destinasi yang menggabungkan petualangan alam dan penjelajahan sejarah, Dieng adalah jawabannya. Jadi, kapan giliran Anda menembus kabut dan menemukan sendiri misteri di dataran tinggi Dieng? Jangan lupa siapkan jaket tebal dan kamera Anda.